Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Jumat malam hari ini tanggal 9 Agustus 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Kalau Tuhan senantiasa pelihara hidup kita, kita sudah beraktivitas dari pagi, siang, sore, sampai malam menjelang sebentar kita mau tidur, istirahat. Tapi marilah senantiasa kita menjadi anak Tuhan yang setia. Saya ingin menjadi anak Tuhan yang setia. Malam menyampaikan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Besok pagi juga sama, menyampaikan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Pagi, malam, kita selalu bergaul karib dengan tiap hari, tiap saat. Kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Kita menjaga hubungan intim. Hati kita mau melekat dengan Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Tidak yang lain dalam hidup kita, hanya Yesus satu-satunya Tuhan kita, Juru Selamat yang sangat kita cintai. Saya Pastor Yakob Rahmat. Kami nyanyikan dalam buku Tabernakel Glory nomor 128. Itulah Yesus, Juru Selamatku. Karena berkaitan pada malam hari ini, kita rutin setiap malam kita baca Alkitab Perjanjian Baru. Rutin Bapak Ibu, berurutan. Puji Tuhan, kemarin Kisah Rasul pasal 14 sudah selesai. Malam ini kita mau baca Kisah Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 21 tentang pelayanan Rasul Paulus dan Petrus menghadapi tantangan berat dengan orang Yahudi dan menyampaikan Rasul Paulus Petrus semua yang tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Demikian kita saat ini, Bapak Ibu bersama saya. Nanti kita baca firman Tuhan. Keselamatan hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya Juru Selamat. Amin. Itulah Yesus, Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Hargai itu Yesus, ialah kehidupanku. Amin. Haleluya. Ku dapat satu harta teramat mulia. Amin. Haleluya. Tak ada lain bermata sama dengan Dia, Yesus. Amin. Haleluya. Sudah ku jalan dan kemari, ada lawan tentang Yesus. Dialah satu-satunya Tuhan Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Itulah Yesus, Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Hartai itulah Yesus, hanya Yesus Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Telah lama ku berjalan dengan ini harta. Amin. Haleluya. Terang Dia memancarkan selalu di mata hatiku. Amin. Haleluya. Biarpun sekarang ku belum melihat Dia, wajahnya yang amat kudus mulia, sebab dosaku sertamu. Amin. Haleluya. Itulah Yesus,
dosa dan mata terbuka. Kini mata rohani terbuka, mendapat itu harta. Sekaranglah aku milik Yesus. Amin, haleluya. Siapa yang mau cari Dia, serahkan hidupmu hanya kepada Yesus. Damai sejahtera buat kita semua. Amin, haleluya. Itulah Yesus, Dialah juru selamatku. Amin, haleluya. Hartai itulah Yesus, Dialah juru selamatku. Amin, haleluya. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Dia segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku Bapa. Malam ini kami mau baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa, salah dan kilaku Bapa. Tuntun hidupku di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan masih percaya kepada saudara dan saya, diberi kepada umur 1 hari ini, dan malam sebentar kita mau tidur, besok bangun pagi di tubuh yang sehat. Tapi kita mau berdoa terlebih dahulu, baca firman Tuhan rutin. Tiap malam kita baca perjanjian baru, besok pagi kita baca perjanjian lama. Terus kita diisi dengan firman Tuhan. Sebab tidak ada juru selamat lain. Kisah 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Hanya di dalam Dia, Yesus, Tuhan juru selamat kita. Di dalam Yesus ada kepastian. Kita bersyukur sama Tuhan kalau kita sampai detik bisa setia
Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu bisa melayani pekerjaan Tuhan. Para rekan-rekan hamba Tuhan, itu anugerah Tuhan. Ini luar biasa. Biar kita mau taat kepada firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca firman Tuhan tentang pelayanan Rasul Paulus, Petrus, Barnabas. Demikian firman Tuhan. Kisah 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat Yahudi, adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Wah, ini memang orang Yahudi masih berpegang teguh kepada aturan Taurat, saudara. Zaman dulu memang jelas, saudara, ya bahwa memang firman Tuhan, laki-laki pertama harus disunat, ya. Memang sudah tertulis dalam firman Tuhan, saudara. Tapi dalam firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 29, yang maksudnya sunat adalah sunat hati, saudara. Mari kita buka firman Tuhan, ya, supaya kita jelas dalam Roma pasal 2 ayat 29, saudara. Tapi mereka itu mempersoalkan sunat secara fisik, ya. Memang aturan lama seperti itu. Tapi sejak Yesus sudah memberikan suatu perintah baru. Kalau kita baca Roma pasal 2 29, demikian firman Tuhan. Tapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi jelas ini sunat hati. Tapi mereka tidak mau terima, ribut, saudara. Perhatikan berikutnya. Tapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Jadi Paulus dan Barnabas sebaiknya untuk mengklarifikasi, ya, dia pergi kepada penatua-penatua Yerusalem, ya, kepada rasul-rasul untuk membahas itu, saudara. Karena ribut ini, saudara, ya. Memang mereka itu masih berpegang teguh pada Taurat, ajaran Musa. Dia belum mengakui tentang Yesus, padahal Yesus yang menggenapi Taurat. Karena Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Ayat ketiga, mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang yang tidak mengenal Allah. Itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara. Coba, Rasul Paulus, Barnabas, termasuk Petrus, dia berani terus membicarakan tentang keselamatan hanya di dalam dia. Yesus harus bertobat. Mereka menceritakan tentang pertobatan. Tanpa pertobatan tidak bisa, karena Yesus berkata, kalau kamu tidak bertobat, dalam Lukas 13 ayat 5, kamu akan binasa. Coba nih, dalam Lukas 13 ayat 5, betul. Maka setiap kita anak Tuhan juga harus menjadi anak Tuhan yang bertobat, saudara, ya. Kalau tidak tobat, tidak bisa bertobat, berarti hidup baru. Ya, Lukas 13 ayat 5, tidak, kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara. Oh, memang, saudara, pertobatan bicara hidup yang baru di dalam dia. Harus kita hidup baru. Tidak bisa, sudah seringkali saya katakan, di surga, bumi yang lama, langit yang lama akan lenyap semua. Diganti dengan sesuatu yang baru, kehidupan yang baru di dalam Kristus, ya. Terus berikutnya, ayat yang keempat, setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka. Tapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menurut hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sudah berapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdiri Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Amin. Rasul Paulus dengan urapan hikmat Tuhan, berani Tuhan melawan arus mereka, dan mereka menolak, ya. Tapi dia katakan bahwa tentang Yesus Kristus, perantara mulutku bangsa lain mendengar berita Injil, sehingga banyak orang percaya berita Injil adalah Yesus Kristus, ya. Ayat 8, dan Allah mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman
Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Berani Rasul Petrus sudah berita tentang kerajaan Allah, berita tentang Yesus Kristus, karena dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat ya. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita beroleh keselamatan. Seperti saat ini kita sampaikan bahwa kita diselamatkan hanya oleh rahmat anugerah kasih karunia, bukan karena kebaikan kita, semua karena Yesus Kristus sebagai pusat hidup kita. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas mencitrakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa yang lain. Wah, luar biasa. Petrus dan Barnabas dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran yang hanya di dalam dia, Yesus Kristus, dan disertai mujizat Tuhan. Jadi Petrus tidak sendiri, tapi bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Yesus dalam melayani pekerjaan Tuhan ini. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkan aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dalam antara mereka bagi namanya Amai. Umat siapa? Bangsa Israel. Wah, Yakobus semua rasul-rasul Tuhan Yesus berani memberitakan kabar kebenaran, kabar tentang keselamatan ya. Itu salah satunya Yakobus juga ikut serta ya. Ayat 15, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi yang seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan runtuhnya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan semua ini. Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Saat ini kalau saya lihatnya, sudah banyak jiwa-jiwa bertobat karena Tuhan turun tangan sendiri. Tuhan ambil alih ya. Kemampuan kita sangat terbatas, tapi kemampuan Roh Kudus tak terbatas. Tuhanku sanggup. Itu kita jangan takut, saudara. Beritakan kabar tentang keselamatan. Beritakan tentang berita Injil. Seperti Rasul Paulus Petrus memberitakan. Demikian saya tiap pagi malam memberitakan firman Tuhan melalui YouTube. Maupun kalau saya pergi naik Grab atau kemanapun jumpa, saudara, selalu saya katakan berita tentang Yesus Kristus. Sebabnya dia di dalam dia, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Terus berikutnya ayat 20. Tapi ayat 19, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada, yang jelas saudara, berbalik kepada bertobat. Ya, kita berdoa supaya banyak jiwa-jiwa Indonesia dilawat sama Tuhan. Maka doa nanti buat doa bangsa saudara. Indonesia berdoa yang akan dilaksanakan 24 Agustus yang akan datang. Semua umat Tuhan mari berkumpul, hadiri dalam ibadah ini di Gereja Betel Indonesia di Mawar Sarun Kelapa Gading. Kumpulkan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, dan berdoa kalau Tuhan berkenan Bapak Presiden yang terhormat akan hadir, maupun Presiden terpilih Pak berbawa di dalam doa. Sebab bukan kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan yang jadi, supaya Indonesia diberkati Tuhan. Oleh itu beritakan Injil, beritakan kabar tentang Yesus, sebab hanya di dalam dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Ayat 20-21. Tapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan beralah, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ayat 21 yang terakhir. Sebab sejak zaman dahulu itu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Hukum-hukum bicara firman Tuhan. Rumah ibadat. Mari kita harus senantiasa ada dalam rumah Tuhan. Kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Baca rajin Alkitab dan menjadi pelaku firman Tuhan. Sumber kekuatan, sumber kehidupan hanya datang dari Yesus Kristus. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh buktikan bahwa kita anak Tuhan yang taat dan cinta Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Itu Yesus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Hartai itulah Yesus, Engkau Bapakku, Tuhanku, Juru Selamatku, Bapa. Terima kasih Bapa.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa, menjaga hubungan akrab dengan Yesus. Sebab tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita, yang memberikan kita nafas, yang memberkati kita, yang menyertai kita segala kalanya. Bahkan Tuhan sudah sediakan hidup kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.